Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kesehatan bagi kami kelompok 1 dalam rangka memenuhi tugas di Pengadilan Negeri Manado dengan kasus perceraian. Namun sebelum itu, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kristika Kila, saya Meisi Sekarabut, Saya Ikram Kalala, Saya Pranowo Montok, saya Fadil Husin, saya Fadil Gambur. saya Zahid Ariyapobu. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan. Putusan nomor 332/PDT-G/2016/PM Manado. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Ronald Arthur Sanger, tempat tinggal lingkungan 1, Kelurahan Perkanyo, Kecamatan Kaldua, Kota Manado, pekerjaan wirausaha, wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Lawan Melda Tersya Sumola, tempat tinggal Jalan Lengkong Buaya, Perumahan Liwas Permai Blok F nomor 12, Kelurahan Dendenang Luar, lingkungan 3, Kecamatan Kaldua, Kota Manado. Pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat yang berperkara, setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat di persidangan tentang kedudukan perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Agustus 2016 dalam register nomor 332/G/2016 Pengadilan Negeri Manado telah mengajukan gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Manado pada tanggal 20 Oktober 2002 berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 645-XXP1-P4-2002. 2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kavin Sekia Alfredo Sanger, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 3 bulan, tanggal lahir 30 April 2003 sesuai akte kelahiran nomor 1404/2003. 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan damai, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu mulai timbul percekcokan antara penggugat dan tergugat. 4. Bahwa akibat percekcokan terus-menerus sejak pertengahan tahun 2008 atau 8 tahun sampai gugatan cerai ini diajukan, penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan tidak ada komunikasi. 5. Bahwa penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi akibat percekcokan rumah tangga, penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan tersebut. Bahwa dari kenyataan tersebut di atas, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Maka untuk itu, mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado menyatakan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primayi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat menikah di Manado pada tanggal 20 Oktober 2002 berdasarkan kutipan akte perkawinan nomor 645-XXP1-P4-2002. Putus karena perceraian. Ketiga, menetapkan anak yang dilahirkan
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 15 September 2016, tanggal 22 September 2016, tanggal 29 September 2016, tanggal 24 Oktober 2016, dan tanggal 30 November 2016, penggugat hadir terhadap kuasa hukumnya sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim kuasa walinya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil dengan patut. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat diwakili oleh kuasa hukum Tuti Karnai SH dan Abdul Rahim Fadli SH. Keduanya adalah advokat pengacara yang beralamat di Jalan Samratulangi nomor XP111 nomor 7 Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2016 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado. Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir atau memiliki kuasa walinya yang sah untuk hadir di persidangan yang ditetapkan, maka upaya perdamaian melalui mediasi upaya jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetapi pernyataan oleh penggugat. Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 163 RBG yang menyatakan barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau ada perbuatan itu yang diatur pula dalam ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Maka majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya. Menimbang bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya gugatannya telah mengajukan bukti berupa 1. Fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 645 garing XX1 garing 4 garing P4 garing 2002 atas nama Ronald Arthur Sanger dan Imelda Tresia Sumulang tanggal 24 Oktober 2002 yang diberi tanda bukti P1. Yang kedua, fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 1404 garing 2003 atas nama Kelvin Hiskia Alvarez Sanger yang diberi tanda bukti P2. Yang ketiga, asli surat yang dibuat oleh tergugat Imelda Tresia Sumulang tanggal 18 November 2016 yang diberi tanda bukti P3. Menimbang fotokopi surat-surat bukti P1 dan P2 tersebut telah dikirim meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya dan ternyata sesuai. Dan bukti ketiga adalah surat asli sehingga karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini. Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, telah pula didengar keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan di bawah sumpah atau janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang ada pada pokoknya seperti diuraikan di atas. Menimbang bahwa tergugat walaupun dipandang secara patut berdasarkan risalah panggilan nomor 332 garing PDT G garing 2016 garing PN tanggal 9 September 2016
Memperhatikan pasal 149 RBG, 163 RBG, dan 163 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan lainnya yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya dengan versteg. 3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan tergugat dan tergugat menikah di Manado pada tanggal 20 Oktober 2002 berdasarkan kutipan akte perkawinan nomor 645. Putus karena perceraian. 4. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tergugat dan tergugat bernama Kelvin Hizkia Alfredo Sanger, jenis kelamin laki-laki, umur 13 tahun 3 bulan, tanggal lahir 30 April 2003, sesuai akte kelahiran nomor 1404/2003 karena masih bawah umur. Maka menurut hukum pemeliharaan dan pengasuhan anak berada di tangan tergugat. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh kami Haja Halija Wali SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Alfi Sahri Yusuf SH MH dan Emmanuel Baru SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Marlin Isj Maseni, sarjana hukum, panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Sekian. Wassalamualaikum